Inilah kisah sahabat Nabi yang rajin beribadah, namun sangat tersiksa ketika sakaratul maut sampai ingin dibakar oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda bernama Alqamah. Ia dikenal sebagai hamba Allah yang rajin beribadah, sholat, puasa, dan bersedekah tanpa henti. Namun suatu hari Alqamah jatuh sakit keras hingga mendekati sakaratul maut. Istrinya panik dan meminta sahabat memanggil Rasulullah. Rasulullah mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk menjenguk Alqamah. Ketika mereka tiba, mereka menuntun Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, namun lidahnya tidak bisa bergerak. Para sahabat segera kembali untuk memberi kabar kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup? Bilal menjawab, Tidak ya Rasulullah, ayahnya telah meninggal, namun ibunya masih hidup dan sudah sangat tua. Rasulullah berkata, Pergilah engkau menemui ibunya, sampaikan salamku. Jika ia sanggup berjalan, suruh ia datang menemuiku. Jika tidak, aku yang akan datang menemuinya. Ibu Alqamah memilih datang sendiri menemui Rasulullah. Setelah duduk di hadapan Nabi, beliau bertanya, Wahai Ibu Alqamah, katakanlah kepadaku yang sebenarnya tentang anakmu, karena jika engkau berdusta, maka akan turun wahyu kepadaku. Sang ibu menjawab, Wahai Rasulullah, Alqamah adalah orang yang rajin sholat, puasa dan bersedekah. Tetapi aku murka kepadanya. Rasulullah bertanya, Mengapa engkau murka? Ibunya menjawab, Karena ia lebih mengutamakan istrinya daripada diriku, dan ia sering menentangku karena menuruti istrinya. Maka Rasulullah berkata, Kemurkaanmu itulah yang membuat lidahnya terkunci dari mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah kemudian memerintahkan Bilal agar mengumpulkan kayu untuk membuat api yang akan membakar Alqamah. Ibunya terkejut dan berkata, Wahai Rasulullah, apakah engkau akan membakar anakku di hadapanku? Rasulullah menjawab, Siksa Allah jauh lebih berat dan kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka maafkanlah dia. Demi Allah, ibadahnya tidak berguna selagi engkau murka kepadanya. Mendengar itu, Ibu Alqamah menangis dan mengangkat tangannya. Ya Allah, aku ridha kepada anakku Alqamah. Maka Rasulullah berkata kepada Bilal, Pergilah, lihat apakah Alqamah bisa mengucapkan La ilaha illallah. Aku khawatir jika ibunya hanya mengucapkannya karena menghormati aku, bukan dari hatinya. Bilal pun pergi. Sesampainya di rumah, ia mendengar Alqamah akhirnya mengucapkan La ilaha illallah. Bilal lalu berkata kepada semua yang hadir, Ketahuilah, murka ibunya telah menghalangi lidah Alqamah dari kalimat ini. Karena ridhonya, Alqamah akhirnya bisa mengucapkannya. Tak lama setelah itu, Alqamah wafat. Rasulullah datang, memerintahkan untuk memandikan dan mengkafaninya, lalu beliau sendiri menyolatkannya. Setelah dikubur, Rasulullah berdiri di tepi makam dan bersabda, Wahai sahabat Muhajirin dan Ansyar, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia termasuk orang yang celaka. Inilah kisah sahabat Nabi yang rajin beribadah, namun sangat tersiksa ketika sakaratul maut sampai ingin dibakar oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda bernama Alqamah. Ia dikenal sebagai hamba Allah yang rajin beribadah, sholat, puasa, dan bersedekah tanpa henti. Namun suatu hari Alqamah jatuh sakit keras hingga mendekati sakaratul maut. Istrinya panik dan meminta sahabat memanggil Rasulullah. Rasulullah mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk menjenguk Alqamah. Ketika mereka tiba, mereka menuntun Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, namun lidahnya tidak bisa bergerak. Para sahabat segera kembali untuk memberi kabar kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup? Bilal menjawab, Tidak ya Rasulullah, ayahnya telah meninggal, namun ibunya masih hidup dan sudah sangat tua. Rasulullah berkata, Pergilah engkau menemui ibunya, sampaikan salamku. Jika ia sanggup berjalan, suruh ia datang menemuiku. Jika tidak, aku yang akan datang menemuinya. Ibu Alqamah memilih datang sendiri menemui Rasulullah. Setelah duduk di hadapan